sebagai hapten. Contohnya misalnya sphingolipid, kemudian glikolipid yang terdapat pada Mycobacterium tuberculosis. Ya, ternyata lipid ini dinding sel yang berasal dari Mycobacterium tuberculosis, yaitu spesifik glikolipid atau sphingolipid. Kalau kita suntikkan pada hewan coba tidak akan timbul antibodi. Tapi kalau lipid ini nanti kita gabung dengan protein karier, dia akan mampu membentuk antibodi. Jadi lipid sifatnya adalah tidak imunogenik dan dianggap sebagai hapten. Kemudian antigen yang berasal dari asam nukleat, bisa dari DNA atau RNA. Pada umumnya DNA dan RNA tidak imunogenik, tetapi pada kasus penyakit autoimun, contohnya adalah pada penyakit sistemik lupus erythematosus, maka terdapat antibodi anti-DNA di dalam tubuh hostnya. Misalnya pada manusia, pada anjing, pada kucing yang terjadi penyakit SLE. Nanti akan dikuliahkan di kuliah selanjutnya. Kemudian protein ya, kebanyakan protein bersifat imunogenik. Contohnya protein pada virus ya, pada bakteri, pada parasit semuanya bersifat imunogenik karena mampu membentuk antibodi. Baik. Pembagian imunogen dan antigen menurut tipe khusus ya. Ada super antigen, ada neoantigen. Apa itu super antigen? Ini adalah golongan antigen yang menimbulkan respon imun tubuh berlebihan. Contohnya adalah enterotoksin dari Staphylococcus dan exotoxin dari Streptococcus ya. Jadi toksin ini baik yang bersifat enter maupun exo itu mampu membentuk antibodi yang jumlahnya sangat berlebihan begitu ya, sehingga terjadilah gangguan di dalam tubuh hewan maupun manusia. Neoantigen adalah antigen baru yang muncul dari mutasi pada protein seluler normal. Jadi contohnya antigen yang terbentuk dari kanker. Ya, ketika seseorang atau hewan menderita ketika normal tidak terdapat antigen kanker, tapi begitu ada mutasi ya terbentuk kanker, maka di dalam tubuh akan terbentuk neoantigen, yaitu antigen kanker yang timbul dari sel yang normal yang kemudian menjadi abnormal karena adanya mutasi. Termasuk adanya antigen virus yang terintegrasi dengan genom hostnya. Jadi ada beberapa virus ya, ketika masuk dalam tubuh, DNA virus akan bergabung dengan DNA hostnya, sehingga menyebabkan timbulnya neoantigen. Baik, kita lihat sekarang gambar ini. Gambar yang atas sebelah kiri itu adalah antigen DNA ya. Jadi ketika ada sistem imun tubuh yang mengalami penekanan begitu ya, atau kelainan begitu, sehingga DNA yang semula tidak dianggap imunogenik maka akan dapat dianggap sebagai imunogenik, protein imunogenik gitu ya, sehingga dapat terbentuk antibodi anti DNA. Nah, antibodi ini, antibodi anti DNA selanjutnya akan mengikat DNA dan dapat mengendap pada jaringan ya, bisa pada kulit, bisa pada persendian, pada ginjal gitu ya, dan menimbulkan penyakit. Nanti akan dibolehkan di kuliah selanjutnya. Gambar sebelah atas kanan adalah antigen yang berupa protein atau lipid ya. Antigen yang berupa protein akan gampang diikat oleh sel dendrit ya. Ketika antigen ini masuk ke dalam tubuh, maka akan langsung diikat oleh sel dendrit dan akan disajikan kepada sel T helper sehingga terbentuklah respon imun humoral maupun seluler. Sementara antigen yang berupa lipid itu agak sulit ya diikat karena ikatannya menjadi tidak kuat begitu ya. Berbeda dengan antigen protein ikatannya kuat, maka lipid karena dianggap sebagai hapten maka ikatannya tidak kuat ya, sehingga jarang bisa menimbulkan respon imun. Sehingga bila kita suntikkan lipid ke dalam tubuh jarang terbentuk antibodi atau kekebalan seluler. Sementara bagian bawah adalah contoh antigen T independen ya. Dalam hal ini misalnya polisakarida ya dari bakteri tadi, dinding sel bakteri akan langsung ketika dimasukkan ke dalam tubuh akan langsung diikat oleh sel B sehingga sel B akan mampu membentuk antibodi setelah dia mengalami proses pendewasaan ya menjadi sel plasma. Baik. Sekarang bagaimana faktor yang mempengaruhi imunogenisitas ya, antigenisitas. Ada keasingan. Jadi antigen akan dianggap asing oleh tubuh, maka dia akan dapat membentuk antibodi atau kekebalan seluler lainnya. Bersifat non-self, artinya tidak dimiliki oleh tubuh, gitu ya. Jadi misalnya bakteri, virus, parasit, makromolekul yang dianggap sebagai bahan asing atau non-self.
Kemudian ukuran molekul ya, berat molekul dengan kecil, kurang dari 10 kilodalton, bersifat tidak imunogenik. Jadi protein yang meskipun dia imunogenik, tapi kalau dia memiliki berat molekul kecil, kurang dari 10 kilodalton, maka tidak bersifat imunogenik. Sementara protein apapun dengan berat lebih dari 100 kilodalton, itu dianggap sebagai imunogen yang sangat kuat. Yang berikutnya adalah kerumitan struktur kimiawi, ya, di mana suatu protein jika mengandung 2 atau 3 asam amino atau lebih ya, maka dia menjadi struktur yang cukup rumit. Apalagi bila protein tadi mengandung gugus asam amino yang panjang begitu ya, dan diantaranya terdapat gugus tirosin. Maka akan menguatkan protein tadi sehingga menjadi protein yang imunogenik yang mampu memicu kekebalan humoral maupun seluler. Yang keempat adalah konstitusi genetik ya. Misalnya contohnya marmut ya atau kavia galur 2 jika disuntik dengan polilisin maka akan respon dengan baik. Sementara ada marmut dari galur 13 jika disuntik dengan polilisin tidak berespon. Ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan konstitusi genetik sehingga ketika spesies yang sama yaitu marmut tetapi berbeda galur ketika disuntik dengan polilisin yang satunya berespon baik, yang satunya tidak berespon. Contoh lain adalah misalnya eritrosit domba ya, yang disuntikkan pada kelinci, maka akan timbul antibodi anti eritrosit atau anti hemolysin. Ya, nanti akan kita lihat di kuliah-kuliah selanjutnya maupun di praktikum ya, terkait dengan praktikum ya. Kelima adalah rute pemasukan antigen. Jadi antigen yang disuntikkan secara intravena responnya jelek. Mengapa jelek? Karena dia langsung mengalami katabolisme, ya dibongkar gitu ya dengan sistem tubuh begitu sehingga protein yang utuh akan menjadi tercerebre, terpecah gitu ya sehingga tidak sempat menghasilkan atau merespon tubuh untuk membentuk antibodi. Tetapi jika protein tadi disuntikkan secara intramuskular atau subkutan, responnya baik. Karena kenapa? Seperti kita ketahui ya, ketika kita memasukkan antigen ya pada hewan coba misalnya pada tikus, pada mencit, pada ayam ya secara IM ya maka akan direspon oleh sistem imun tubuh ya ada sel PMN yang datang, ada sel MN yang datang gitu ya kemudian akan direspon. Demikian juga pada penyuntikan subkutan ya karena dia tidak langsung diserap oleh darah kan begitu ya berbeda dengan intravena yang masuk ke dalam darah dan langsung distribusi ke seluruh organ tubuh sehingga akan mengalami proses katabolisme. Sedangkan yang IM dan SC, intramuskular dan subkutan, responnya baik karena terdapat antigen yang katakanlah seperti terdepo begitu ya di dalam kulit atau di dalam otot begitu sehingga akan direspon oleh tubuh dan terbentuklah respon imun humoral maupun seluler. Dosis ya. Kadang-kadang kalau kita nyuntikkan dosis terlalu rendah, tidak timbul respon imun. Tapi sebaliknya terjadi toleransi. Jadi artinya, misalnya ya, ketika kita menyuntikkan virus ND gitu ya, yang mestinya satu dosis mengandung 10 pangkat 7 EID 50, kemudian yang kita suntikkan adalah 10 pangkat 3 EID 50, maka biasanya tidak timbul antibodi. Artinya dia akan timbul toleransi. Sebaliknya, bila kita menyuntikkan dosis tinggi atau dosis yang sesuai dengan spesies yang ada, begitu ya, tadi sampaikan misalnya virus ND, vaksin ND, dengan dosis 10 pangkat 7 EID 50, kita suntikkan ke ayam, pasti timbul antibodi. Itulah artinya bahwa dosis sangat berpengaruh terhadap respon imun yang timbul pada spesies tertentu. Baik, sekarang kita lihat ya, ini adalah epitop ya ini adalah yang berwarna kuning adalah antigen ya dengan berwarna biru adalah epitop. Nah ini ketika dia antigen kita masukkan ke dalam tubuh maka dia akan ditangkap oleh sel B ya yang di permukaannya terdapat antibodi atau imunoglobulin. Bagian antigen ya yang dapat merespon pengikatan antibodi disebut dengan epitop ya atau bagian dari antigen yang dapat merespon timbulnya antibodi adalah epitop. Sedangkan bagian antibodi yang dapat mengikat epitop adalah paratop. Ya, sekali lagi saya ulang, bagian antigen yang dapat mengikat antibodi
atau bagian antigen yang dapat memicu pembentukan antibodi adalah epitope. Sedangkan bagian antibodi atau imunoglobulin yang dapat mengikat epitope adalah paratope. Ya, tolong di unmute-kan dulu. Ya, contoh seperti tampak pada gambar ini ya. Jadi adalah antigen yang berwarna kuning, yang biru adalah epitope ya. Nah, ketika ini kita suntikan ke dalam tubuh, akan mampu membentuk antibodi di bagian epitope, dan bagian antibodi yang mengikat epitope adalah paratope. Kemudian kita lihat sekarang super antigen atau super mitogen. Tadi sampaikan di depan ya, super antigen atau super mitogen termasuk antigen yang khusus begitu ya. Di mana super antigen atau super mitogen merupakan molekul yang sangat poten di dalam memicu respon imun spesifik atau non spesifik tanpa perlu pengolahan intraseluler oleh APC. Contohnya tadi ya, ada enterotoksin dari Staphylococcus, kemudian exotoksin dari Streptococcus ya, dan juga dari Toxoplasma, virus HIV yang memiliki bentuk super antigen. Jadi ketika ada enterotoksin dari Staphylococcus aureus ya yang masuk ke dalam tubuh yang sangat berbahaya ya, sehingga timbullah sistem imun yang berlebihan ya, sehingga membentuk antibodi yang berlebihan atau kekebalan seluler yang berlebihan. Nah, ini ada contoh yang bagian gambar atas ya, bagian kiri adalah antigen ya. Jadi ketika ada antigen, dalam hal ini adalah bisa protein dari virus ya, kemudian polisakarida dari dinding sel bakteri ya, yang ketika masuk ke dalam tubuh akan diikat oleh APC, antigen presenting cell ya. APC itu bisa berupa sel dendrit, bisa sel makrofag, sel polimorfonuklear gitu ya. Kemudian disajikan ke sel T helper ya. Dan terjadi ikatan seperti ini ya. Nanti akan diterangkan di kuliah selanjutnya. Sementara bagian sebelah kanan adalah super antigen. Jadi ikatan antara APC ya, APC antigen presenting cell ya, yang mengikat super antigen tidak sekuat pada protein, tetapi dia terikat di bagian samping. Tapi meskipun demikian, super antigen meskipun tidak kuat ya ikatannya, tapi tetap direspon ya, karena kebanyakan super antigen berupa toksin, baik tadi endotoksin maupun eksotoksin ya, yang sangat berbahaya bagi tubuh dan mampu membentuk antibodi yang berlebihan. Gambar bawah juga begitu ya. Ini adalah antigen presenting cell ya, yang menyajikan antigen tadi ya, kemudian juga terdapat super antigen. Nah, ikatan inilah yang menguatkan sistem imun tubuh sehingga berespon lebih cepat dibanding dengan antigen. Tetapi juga akan membahayakan tubuh ya, karena terbentuknya antibodi yang berlebihan. Baik, sekarang kita lanjut ke imunoglobulin ya. Nah, saudara tentu sudah mengenal ya apa itu imunoglobulin. Waktu dulu di pelajaran di SMA ya, ada beberapa kelas imunoglobulin ya. Ada G, ada A, ada D, ada M, ada E, begitu ya. Nah, imunoglobulin adalah sebenarnya apa yang kita sebut dengan antibodi atau zat anti yang terdapat di dalam tubuh ketika tubuh merespon terhadap antigen atau imunogen yang masuk ke dalam tubuh, baik pada hewan maupun pada manusia. Imunoglobulin dibentuk oleh sel plasma, ya, jadi bukan oleh sel B ya. Kalau sel B itu di permukaannya terdapat molekul imunoglobulin, tetapi belum dilepas. Tetapi setelah sel B berubah menjadi sel plasma, dia akan melepas imunoglobulin. Terbentuklah tadi yang disebut dengan antibodi atau imunoglobulin. Ya. Nah, antibodi ini dapat mengikat antigen. Tadi sampaikan di depan ya, tempat mengikat antibodi pada antigen adalah parato. Antibodi dapat mengikat komplement secara non-spesifik ya, nanti akan kita terangkan di kelas selanjutnya. Antibodi dapat mengikat permukaan sel mas, terutama pada kasus alergi ya, akan kita kuliahkan di kelas selanjutnya. Dan antibodi memiliki diversitas sangat luas berdasarkan struktur. Ya, nanti jadi fungsi antibodi ternyata banyak ya, tidak hanya menetralkan virus, bakteri, tapi juga mampu menggertak sistem imun tubuh lainnya begitu ya, dengan bantuan antibodi bersama dengan sel-sel yang lain begitu ya, atau bersama sel mas sehingga terbentuk reaksi alergi. Nanti akan diterangkan di kuliah-kuliah selanjutnya. Nah, struktur imunoglobulin seperti ini ya, terdiri dari satu pasang rantai berat yang berwarna biru ini ya, dan sepasang rantai ringan. Di mana antara rantai berat
dihubungkan oleh ikatan disulfida. Demikian juga antara rantai berat dengan rantai ringan juga dihubungkan oleh ikatan disulfida. Nah, tadi sampaikan di depan bahwa ada bagian antibodi ya yang mampu mengikat epitop. Contohnya adalah antigen ya. Ini adalah epitop atau antigen determinan. Maka bagian yang mampu mengikat epitop adalah paratop. Ya. Nah, bagian dari antibodi ini atau imunoglobulin ini ada bagian yang bersifat hipervariabel, ada yang bersifat konstan. Sehingga di dalam hal ini adalah apa namanya bagian variabel dinamakan dengan FAB ya, ya fragment antigen binding, sedangkan bagian konstan disebut dengan FC atau fragment crystallizable. Seperti apa nanti kita lihat ya, oke. Nah, seperti saya sampaikan di depan tadi bahwa antibodi atau imunoglobulin tersusun atas sepasang rantai panjang. Nah, nama latinnya adalah heavy chains ya, atau rantai berat, begitu yang berwarna biru, dan sepasang rantai ringan atau light chain yang berwarna hijau ini. Ya, jadi heavy chain disingkat dengan H dan light chain disingkat dengan L ya. Nah, masing-masing ikatan tadi dihubungkan oleh ikatan disulfida, ya. Jadi ada dua ikatan disulfida. Kemudian rantai panjang, yaitu heavy chain, itu memiliki panjang 2 kali lipat dari rantai pendek, light chain. Berat rantai panjang atau rantai berat 50 sampai dengan 70 kilodalton, sementara rantai ringan hanya 23 kilodalton. Pada tiap rantai berat atau rantai pendek terdapat penggal asam amino yang disebut dengan domain yang dipisahkan oleh ikatan disulfida. Jadi ini terdapat domain-domain gitu ya. Apa itu domain nanti akan kita lihat di gambar berikutnya. Di dekat ikatan disulfida terdapat daerah lentur yang disebut dengan engsel ya atau inner region ya. Jadi antibodi ini atau imunoglobulin ini sifatnya fleksibel ya. Ini huruf Y-nya bisa apa namanya fleksibel gitu ya, bisa mengecil gitu, bisa melebar gitu ya, tergantung dari antigen yang akan diikat. Nanti seperti apa kita lihat ya. Nah, dalam kaitan jalan ini, dalam tiap rantai terdapat dua regio, yaitu regio yang dekat dengan ujung NH2 disebut dengan regio variabel ini ya. Jadi ini adalah N kan ya, jadi yang dekat dengan NH2 disebut dengan regio variabel. Sedangkan regio yang dekat dengan ujung COH disebut dengan regio konstan ya. Jadi ini adalah FAB, ini adalah FC. Ujung yang bersifat variabel, susunan asam amino sangat beragam, ya sehingga bentuk antibodi sangat banyak ya. Jadi jenis imunoglobulin di dalam tubuh itu nanti ketika ada antigen yang masuk ya, tergantung dari jumlah atau apa namanya ya antigen yang terdapat pada permukaan sel B. Seperti kita ketahui, terdapat sekitar 10 pangkat 5 ya, sampai dengan 10 pangkat 6 ya, jenis sel B yang artinya tubuh mampu merespon sebanyak 10 pangkat 5 atau 10 pangkat 6 antigen yang masuk ke dalam tubuh, sehingga susunannya sangat beragam. Tempat ikatan antara antibodi dengan epitop ya tadi disebutkan di depan, kemudian terdapat daerah yang disebut dengan pH dan PL. PH itu variabel heavy, PL itu adalah variabel light ya, ya. Ada light chain, ini heavy chain ya. Ini adalah variabel heavy chain, ini adalah variabel yang light chain. Kemudian pada ujung dekat COH disebut dengan regio konstan ini ya. Susunan asam amino relatif tetap sehingga antara IgA, IgG, IgD, IgE kemungkinan hampir sama ya susunannya. Tempat menempel pada sel. Jadi inilah ketika sel B di permukaan terdapat imunoglobulin, maka bagian Fc yang mengikat pada permukaan dari sel B. Dan ketika sudah menjadi sel plasma, maka imunoglobulin akan dilepas ke luar dari tubuh, keluar dari sel ya, sehingga dia ada di peredaran darah. Kemudian terdapat domain CH1, CH2, CH3, CH4 nanti akan kita lihat di slide berikutnya. Nah, ternyata imunoglobulin itu dapat dipotong ya, dipotong atau dipecah dengan menggunakan enzim. Contohnya enzim yang mampu memecah
ikatan imunoglobulin adalah papain dan pepsin. Papain ya, berasal dari apa? Pepaya ya. Kalau pepsin bisa dari apa namanya beberapa jenis bakteri ya yang menghasilkan enzim pepsin. Antibodi atau imunoglobulin yang jika ditambah dengan enzim papain, dia akan terputus pada ikatan rantai heavy pada daerah engsel di depan ikatan disulfida. Sehingga nanti akan terbentuk 2 FAB dan 1 FC. FAB itu adalah fragmen antigen binding, FC adalah fragmen crystallizable. 2 FAB yang terbentuk masih bersifat antibodi. Ya, jadi meskipun antibodi tadi sudah dipotong bagian FC-nya begitu ya, dengan penambahan papain tetap bersifat antibodi. Nah, berbeda dengan imunoglobulin ketika dipotong dengan pepsin, ya, maka molekul imunoglobulin akan putus pada rantai H di belakang ikatan disulfida, sehingga terbentuk satu molekul FAB2 dan PFC. Ya, seperti apa kita lihat di gambar. Contohnya adalah ini ya, jadi ini adalah imunoglobulin. Ketika saya tambah dengan papain ya, ini dia akan memotong di bagian depan dari ikatan disulfida ya ini ya, dipotongnya di sini ya, sehingga menjadi 2 molekul FAB, fragmen antigen binding dan 1 FC. Sementara jika ditambahkan dengan pepsin, dia akan terpotong di belakang engsel ya, ikatan disulfida sehingga menjadi 1 FAB2 dan 1 FC ya, yang terfragmentasi. Gitu ya. Jadi bedanya kalau papain menghasilkan 2 FAB, 1 FC utuh, sementara dengan pepsin maka terbentuk 1 FAB2 dan FC yang terfragmentasi. Ini contoh lain ya. Jadi bagian yang terpotong tadi, misalnya ketika ditambah dengan pepsin akan menghasilkan 1 FAB2. Nah, ternyata antibodi yang sudah dipotong ini mampu mengikat antigen, maksudnya di bagian ini, ya di bagian apa namanya fragmen antigen binding. Ya. Sementara pada antibodi yang ditambahkan dengan papain akan terpotong menjadi 2 FAB yang juga masih mampu bertindak sebagai antibodi. Jadi FAB dan FAB2 dan imunoglobulin tetap sama-sama bisa mengikat antibodi atau mengikat antigen maksudnya ya. Nah, bagian tertentu ya, misalnya bagian ini FAB2 maupun FAB itu kalau kita suntikkan ke hewan coba ya, maka dia akan membentuk antibodi anti-idiotype. Sementara bagian FC ini kalau kita suntikkan ke hewan coba misalnya pada ayam ya, ini misalnya imunoglobulin ayam, kita suntikkan ke kelinci akan timbul antibodi anti ayam. Jadi antibodi yang terbentuk adalah antibodi kelinci anti ayam. Jadi sekali lagi, bagian FAB2 maupun FAB itu kalau kita suntikkan ke hewan coba akan timbul antibodi anti-idiotype ya, di mana ujung ini yang bertindak sebagai antigen sehingga akan terbentuk antibodi yang berkebalikan dengan ujung ini. Ya. Sementara bagian FC jika kita suntikkan ke hewan coba akan timbul antibodi antispesies. Misalnya ini adalah imunoglobulin kucing, kita suntikkan ke mencit akan timbul antibodi mice anti cat atau mice anti feline, ya, dan seterusnya. Kita lanjut ke kelas imunoglobulin ya. Seperti kita ketahui, ternyata imunoglobulin ya seperti saudara pelajari di waktu di pelajaran biologi ya di SMA, ada imunoglobulin G, ada M, ada A, ada D, ada E. Di mana rantai pada imunoglobulin G adalah rantai gamma, pada M adalah rantai mu, pada A adalah rantai alfa, pada D adalah rantai delta, dan E adalah rantai epsilon. Ya, sementara IgG itu pada berbagai spesies akan terbagi menjadi ada IgG1, 2, 3, dan 4 pada manusia ya. Dengan pada hewan berbeda lagi ada IgG1, 2A, 2B, kemudian 2C, 3, dan 4. Demikian juga IgM, ada yang IgM1 dan IgM2, dan IgA ada IgA1 dan IgA2. Ya, sementara IgD dan IgE adalah sifatnya tunggal. Nah, itu adalah perbedaan antara imunoglobulin yang terdapat pada rantai berat, sedangkan pada rantai ringan terdiri dari tipe kappa dan lambda. Jadi artinya nanti imunoglobulin G itu bisa
terdiri dari rantai gamma dan rantai kappa, atau rantai gamma dengan rantai lambda. Demikian juga IgM ya, bisa terbentuk dari rantai mu dan rantai kappa, atau rantai mu dengan rantai lambda. Demikian seterusnya. Nah, ini adalah contoh bentuk antibodi ya, yang ini ketika antibodi masih menempel pada sel B. Jadi sel B di permukaannya terdapat reseptor imunoglobulin ya, dan ketika nanti ada respon di mana bagian antibodi ini mengikat antigen yang masuk ke dalam tubuh, maka sel B akan berproliferasi, diferensiasi menjadi sel plasma yang bisa melepaskan antibodi ke dalam tubuh. Jadi gambar yang sebelah kiri ini adalah contoh antibodi yang masih melekat pada sel B. Sementara gambar sebelah kanan adalah antibodi yang sudah dilepas ke dalam cairan tubuh, misalnya di dalam darah, di dalam air mata, gitu ya. Kemudian cairan serbospinal, cairan sendi dan sebagainya. Ya, ini gambar yang kanan seperti tadi saya sampaikan ya. Nah, ternyata ada perbedaan antibodi ya, ada terdiri atas kelas tadi ya, ada kelas IgG, ada IgE, ada IgD ya, ada IgM, ada IgA. Bentuk yang monomer itu terdapat pada IgG, ya, kemudian IgE dan IgD. Tetapi bentuk pentamer ada pada IgM yang terdiri dari 5 molekul imunoglobulin M, sehingga disebut dengan bentuk pentamer. Sedangkan pada IgA terdapat bentuk dimer, ya seperti ini ya, dua antibodi yang terikat di oleh ikatan ini ya, joining chain begitu ya. Ini adalah joining chain ya, yang akan mengikat 5 molekul antibodi menjadi 1 molekul IgM dan 2 antibodi menjadi 1 molekul IgA. Ini diikatkan oleh joining chain. Sementara juga terdapat ikatan disulfida ya, yang sama seperti pada bentuk imunoglobulin yang monomer. Nah, tadi disebutkan di depan bahwa bagian ini ya, bagian atas ini ya, yang lebih gelap itu adalah bagian yang hipervariabel ya, sedangkan bagian yang ini adalah bagian yang disebut konstan ya. Nah, pada heavy chain, pada IgG terdapat 3 domain, yaitu CH1, CH2, CH3. Pada IgE terdapat 4 domain, CH1, CH2, CH3, CH4 ya. Pada IgD terdapat 3 domain, CH1, CH2, CH3. Jadi domain itu dihitung berdasarkan bagian yang konstan ya, bukan bagian yang variabel. IgM terdapat domain 1, CH1, CH2, CH3, CH4 ya, sedangkan IgA terdapat CH1, CH2, CH3. Inilah perbedaan antara domain yang dimiliki oleh kelas-kelas imunoglobulin. Dan sekarang kita lihat ya, ternyata imunoglobulin itu bisa bersifat sebagai antigen. Ya. Jika imunoglobulin dianggap sebagai konfigurasi asing, maka dia memiliki epitop. Ya, sekali lagi misalnya, kenapa ketika kita menyuntikkan bagian FAB atau bagian, saya ulang ya, di bagian ini ya. Nah, ini ya. Ketika kita menyuntikkan bagian FAB2 atau FAB, itu akan terbentuk antibodi anti-idiotype, di mana bagian variabel pada FAB2 dan FAB bertindak sebagai antigen. Nah, ketika kita suntikkan bagian FC akan terbentuk antibodi antispesies. Ya, sekali lagi, jadi bagian dari antibodi atau imunoglobulin ini, bila kita suntikkan ke hewan yang spesies yang berbeda ya, tentu akan timbul antibodi. Jadi kalau bagian FAB2 atau FAB akan membentuk antibodi anti-idiotype, kalau bagian FC akan membentuk antibodi anti-spesies. Nah, tentunya dalam hal ini kalau kita suntikan misalnya adalah imunoglobulnya mencit, kita suntikan ke mencit ya tidak terjadi apa-apa ya. Tapi kalau imunoglobulin mencit, suntikan ke kelinci timbul antibodi anti mencit ya. Imunoglobulin ayam kita suntikan ke kelinci timbul antibodi anti ya. Gitu ya. Oke. Kita balik ke sini sekarang. Nah, bagian-bagian tadi yang mampu memicu pembentukan antibodi ya pada imunoglobulin, yaitu ada beberapa jenis epitop. Yang pertama adalah isotype atau isotipe ya.
adalah epitop yang menentukan kelas dan subkelas pada rantai CH. Ini contohnya ya, isotype antara imunoglobulin G dan imunoglobulin A ya, yang berwarna biru dan berwarna merah. Ini juga dapat bertindak sebagai antigen. Epitop yang menentukan tipe dan subtipe pada rantai CL ya, di bagian yang konstan ya, pada bagian rantai berat yang bersifat konstan. Jadi ini ya, biru dan merah ini adalah isotype. Kemudian ada istilah allotype atau allotipe, di mana dalam hal ini epitop yang diatur oleh alele dan bersifat polimorfik terdapat pada bagian FC ini ya. Nah, ini ya, bagian yang konstan tadi yang berwarna kuning dan merah adalah allotipe atau allotip ya. Diwariskan menurut hukum Mendel, jadi dalam ini nanti akan terbentuk tadi ya, ada IgM1, IgM2, IgM3 dan sebagainya. Sementara pada rantai kapanya ada kappa 1, kappa 2 dan sebagainya. Ini adalah allotipe ya. Jadi saya ulang lagi, kalau isotipe adalah bagian rantai berat ya, di semua domain ya, baik CH1, CH2, CH3. Maka kalau allotype hanya di bagian tertentu ya, mungkin di bagian allotip di bagian apa namanya, domain yang kedua ya, CH2 yang berwarna kuning dan merah. Ada lagi idiotype ya, jadi ada idiotop tadi ya, ada isotip, ada idiotip. Adalah epitop yang terdapat pada daerah variabel. Nah, yang berwarna merah dan kuning ini juga merupakan epitop yang disebut dengan idiotip atau idiotype ya. Memberikan ciri khas antibodi. Jadi antibodi itu memberikan ciri khas ya, apakah dia dapat membentuk antigen A, antigen B, antigen C, maka ditentukan oleh bagian yang disebut dengan idiotip ya. Dapat bertindak sebagai antigen membentuk antibodi anti-idiotype. Jadi kalau misalnya ini adalah antibodinya apa namanya, ayam gitu ya, kemudian saya potong di bagian sini, bagian engselnya, di atas atau di bawah engsel, akan terbentuk antibodi anti-idiotype. Sementara bagian FC-nya, ia akan membentuk antibodi anti-spesies ya. Nah, antibodi anti-idiotype ini ternyata dapat digunakan sebagai bahan vaksin. Jadi kalau kita suntikan bagian ini, ternyata dapat bertindak sebagai vaksin ya. Seperti apa nanti kita lihat di kuliah-kuliah selanjutnya. Ini adalah perbedaan antara isotype, allotip, dan idiotype. Jadi isotype terdapat pada domain C1, C2, C3 pada IgG dan IgA ya, berwarna biru dan merah. Sementara allotype terdapat pada domain C2 pada IgG begitu ya, berwarna kuning dan merah, sedangkan yang idiotip terdapat di bagian apa namanya, FAB begitu ya, yang berwarna merah dan kuning. Ini contoh isotip, allotip, dan idiotype. Baik, sekarang kita lihat ya, bagian dari antibodi yang dapat mengikat epitop. Tadi sampaikan di depan bahwa pada bagian antigen tertentu yang mampu memicu pembentukan antibodi disebut dengan epitop. Contohnya seperti ini ya, ini adalah epitop. Nah, bagian antibodi yang mampu mengikat epitop adalah paratop. Jadi paratop ini cekungan ini ya, tempat mengikatnya epitop disebut dengan paratop. Jadi epitop adalah bagian dari antigen, paratop adalah bagian dari antibodi. Begitu ya. Baik, kita lanjut sekarang ya. Ada idiotip, ada idiotop ya. Nah, bagian dari variabel region imunoglobulin disebut dengan idiotop. Ya, jadi kita lihat sini, ini adalah antigen yang berwarna kuning, maka bagian yang biru adalah epitop. Ya, tadi sudah saya kenalkan. Bagian antibodi yang mampu mengikat epitop adalah paratop. Nah, sementara bagian idiotype adalah bagian ini ya, yang bagian FAB dan bagian FC ya, yang di CH1 itu adalah idiotype. Sementara idiotype adalah bagian dari FAB ya. Jadi posisinya ada di samping begitu ya. Jadi idiotype adalah bagian dari variabel region imunoglobulin. Ya. Setiap idiotype dapat berperan sebagai antibodi ketika menemukan antigen. Dapat berperan sebagai antigen pada saat menghadapi antibodi anti-idiotype. Ya. Jadi, sekali lagi, kalau kita perhatikan ya, ini tadi sekali lagi ya, ada antigen, di bagian antigen ada epitop, kemudian di bagian antibodi.
bagian yang mengikat epitop adalah paratop. Sedangkan idiotype adalah antigen yang terdapat pada FAP dan daerah yang konstan ya di CH1. Sementara idiotype terdapat pada bagian yang FAP. Nah, sekarang kita lihat masing-masing ya imunoglobulin G sekarang ya. Ternyata IgG memiliki berat molekul 160.000 Dalton. IgG pada manusia terdapat ada IgG1, 2, 3, dan 4, dan IgG pada mencit terdapat IgG1, 2A, 2B, dan 3. Tikus ada IgG1, 2A, 2B, dan 2C. Ya. Nah, salah satu ciri dari imunoglobulin G ini dapat melintasi barier plasenta, sehingga nanti akan timbul antibodi maternal. Jadi antibodi maternal itu sebetulnya adalah berupa imunoglobulin G, ya, yang dapat melewati plasenta barier dari induk menuju ke anak, ya, atau dari induk ayam ke telur, begitu ya, yang terdapat pada kuning telur. Nah, imunoglobulin juga dapat bersifat opsonin ya, masih ingat opsonin ya, yaitu suatu zat yang dapat menyelimuti antigen, baik itu virus, bakteri, parasit ya, yang diselimuti oleh imunoglobulin sehingga disebut sebagai opsonin. Nah, imunoglobulin bertindak sebagai opsonin. Berperan pada imunitas seluler ADCC, antibody dependent cellular cytotoxicity. Jadi nanti imunoglobulin punya peran besar di dalam menghancurkan sel yang di dalamnya ada virusnya, ada bakterinya, ada kankernya gitu ya. Dengan bantuan antibody, sel tadi mampu merusak sel yang di dalamnya ada virusnya, sel yang di dalamnya ada bakterinya, atau sel yang berubah menjadi kanker. Imunoglobulin dapat ditemukan dalam serum dan permukaan sel. Berapa jumlah domainnya? Tadi saya sampaikan ya, domain pada IgG adalah ada kuning ini ya, 1, 2, ya. Ini adalah bagian yang variabel, ini daerah yang konstan ya. Daerah konstan terdiri dari 3 domain, yaitu CH1, CH2, dan CH3. Itu adalah IgG. Sekarang kita lihat bagaimana dengan IgA. IgA memiliki berat molekul 165 Dalton ya, paling menonjol dalam sekret. Ya, jadi IgA itu terdapat pada saluran pernapasan, saluran cerna ya di dalam usus ya, saluran kemih, kemudian air mata, keringat, ludah, air susu mengandung surface imunoglobulin yang disingkat dengan SIGA dan berbentuk dimer. Bentuk surface dimer yang diikat oleh reseptor ya imunoglobulin pada rantai J joining. Ya, misalnya bentuk ini ada di dalam tadi ya, dalam usus, kemudian di dalam paru gitu ya, trakea gitu ya. Nah, IgA bila terdapat di dalam serum berbentuk monomer, jadi terpisah dia ya. Tapi kalau dalam bentuk sekret, dia dalam bentuk dimer. Dapat ditemukan dalam serum, sekret dan permukaan sel, dapat bertindak sebagai opsonin ya, jadi menyelimuti antigen sebelum dapat difagosit, dapat mengaktifkan komplement, dan domainnya adalah tadi ya sampaikan ya, 1, 2, 3. IgA, kemudian kita lihat sekarang IgN. IgN ternyata memiliki berat yang paling besar ya, yaitu sekitar 900.000 Dalton. Karena apa? Dia terdiri dari bentuk pentamir ya, yang diikat oleh rantai J atau joining tadi ya. Muncul pada awal respon imun, jadi ketika ada respon imun, ketika seekor hewan ya, atau manusia yang terinfeksi oleh virus, bakteri di tahap awal, akan terbentuk IgM sebelum terbentuk IgG ya. Nah, paling efisien dalam mengaktifkan komplement dapat ditemukan dalam serum dan permukaan sel, merupakan agglutinator poten antigen. Jadi kalau misalnya pada uji HI ya misalnya ya, respon antara virus ND, kemudian antibodi ND dan eritrosit ayam, maka jika antibodinya kita ganti dengan IgM, maka tingkat agglutinasinya lebih kuat dibandingkan dengan IgG ya. Kenapa? Dia bersifat pentamir. Memudahkan fagositosis jadi bersifat opsonisasi dan domainnya tadi ada berapa? 1, 2, 3. Ya, oke. Lanjut sekarang. Nah, bagaimana dengan IgE? IgE itu hanya muncul pada khusus pada reaksi alergi dan penyakit cacing. Jadi kalau saudara mungkin atau kucing saudara, anjing saudara cacingan, biasanya kalau di dalam darahnya akan terdeteksi adanya IgE. Jadi IgE itu spesifik ya, pada penderita alergi, kalau misalnya saudara makan telur alergi, maka di dalam tubuh saudara pasti penuh dengan IgE. Demikian juga pada kucing ya, yang saudara berikan mungkin kadang-kadang yang peka atau terhadap misalnya pindang gitu ya, atau terhadap
putih telur itu sehingga akan terbentuk IgE di dalam tubuh kucing. Jadi pada hampir sama proses alergi pada manusia dan pada hewan ya. Itu terbentuknya IgE yang terdapat pada tubuh ketika seseorang atau seekor hewan memakan atau kontak dengan alergen. Bentuk IgE adalah monomer ya. Ujung Fc mampu mengikat pada reseptor sel mas ya. Jadi ini ya. Jadi IgE itu nanti kalau sudah dalam tubuh dia akan mengikat sel mas ya. Sel mas itu adalah sel yang terdapat di dalam tubuh ya. Dan ketika dia ditempeli oleh IgE dan ada alergen yang masuk, maka sel mas akan pecah ya, yang menghasilkan zat-zat tertentu yang mampu menimbulkan gejala pada proses alergi. Nanti akan kita kuliahkan di kuliah selanjutnya. Dapat ditemukan dalam serum dan permukaan sel, domainnya adalah 1, 2, 3, gitu ya. Oke. Baik. Nah, sekarang bagaimana dengan IgD? Jadi IgD itu salah satu imunoglobulin yang tidak pernah dilepas ya dari permukaan sel. Jadi IgD itu hanya nempel pada sel B dan tidak pernah dilepas ya. Bentuknya monomer, kemudian rentan terhadap degradasi oleh proses protolitik. Jadi kalau misalnya dia berada di dalam usus gitu ya, terdapat enzim protolitik, maka dia gampang rusak ya. Agak labil terhadap suhu dan enzim protolitik, kemudian fungsinya juga belum jelas, diduga terlibat dalam proses diferensiasi limfosit B dan pengenalan antigen. Jadi domainnya ada 1, 2, 3. Ya, oke, baik. Nah, bagaimana dengan IgY atau IgY ya? Jadi IgY atau IgY itu hanya terdapat pada bangsa unggas yang terdapat pada kuning telur ya. Jadi IgY itu adalah sama dengan IgG pada mamalia. Fungsinya hampir sama ya, tapi strukturnya sedikit berbeda. Nanti kita lihat ya. Imunoglobulin asal kuning telur ya, yang kemudian disingkat dengan imunoglobulin Yok atau IgY, IgY gitu ya. Khusus yang terdapat pada bangsa unggas ya. Fungsinya mirip pada IgG pada mamalia. Kita lihat sekarang strukturnya adalah seperti ini ya. Jadi domainnya ada 1, CH1, CH2, CH3, CH4. Ini bagian FC, ini bagian FAB ya, yang bervariabel tadi ya. Ini antigen di bagian FAB gitu ya. Baik. Nah, ternyata kita juga sudah mengenal adanya antibodi maternal ya. Antibodi yang diturunkan dari induk ke anak ya. Misalnya pada mamalia adalah IgG ya, seperti kita ketahui misalnya kalau anjing, kucing ya, menerima antibodi maternal itu lewat plasenta karena terkait dengan bentuk dari uterusnya ya. Uterus anjing kucing dengan uterus bangsa sapi kuda itu tentu berbeda. Sehingga imunoglobulin G pada anak anjing, anak kucing ditransfer lewat plasenta ketika induknya bunting. Tetapi imunoglobulin G antibodi maternal yang berasal dari induk sapi dan kuda ditransfer ketika anak kuda, anak sapi tadi menyusu pada susuan yang pertama setelah dia dilahirkan, yaitu lewat kolostrum. Sedangkan IgY unggas lewat kuning telur. Ya. Nah, bagaimana? Berapakah lama antibodi maternal bertahan? Ternyata ada yang bertahan hingga 2-3 minggu ya, itu pada ayam, sedangkan pada kucing, anjing bisa mencapai 3 bulan. Oleh karena itu kadang-kadang vaksinasi pada anjing dan kucing baru boleh dilakukan setelah berumur 3 bulan. Sementara pada ayam biasanya vaksinasi ideal di umur 2-3 minggu ya, setelah antibodi maternalnya menurun atau menghilang. Fungsi biologik imunoglobulin ya, ternyata imunoglobulin punya banyak fungsi ya. Yang pertama sebagai antibodi pengikat antigen atau epitop penyebab timbulnya respon imun ya, di bagian paratop tadi akan mengikat epitop, dapat mengikat reseptor pada permukaan sel mas, nanti sekarang akan di kuliah selanjutnya ya, terkait dengan reaksi alergi, mengaktifkan komplement karena dapat mengikat molekul komponen komplement, dapat menembus plasenta, barier, dapat mengopsonisasi antigen sehingga mempermudah proses fagositosis. Jadi 5 fungsi ini fungsi yang cukup kuat ya bagi imunoglobulin untuk merespon terhadap antigen yang masuk ke dalam tubuh maupun terhadap reaksi alergen. Nah, ternyata bentuk antibodi yang terbentuk di dalam tubuh karena saking banyaknya ya, ada lebih dari 10 pangkat 5 jenis antibodi yang ada di dalam tubuh manusia maupun hewan,
maka kadang-kadang terjadi cross reaksi. Contoh misalnya ya, ketika kita suntikan gliadin, ya ini adalah semacam protein ya, yang kita suntikan pada hewan coba gitu ya, maka akan timbul antibodi anti gliadin ya. Jadi antigen 1 adalah antigen gliadin ya. Ketika kita suntikan di dalam tubuh host ya, misalnya mencit atau tikus gitu ya, akan terbentuk antibodi yang pas bentuknya ya, seperti kunci dengan gembok. Namun ada kalanya ya, ketika kita menunjukkan kasein ya, yang di mana struktur kasein ya itu hampir sama dengan gliadin. Maka bentuknya menjadi seperti ini ya. Ini adalah antigen 2 kasein, ini adalah antibodinya gliadin ya. Sehingga ada bagian yang kurang pas, tapi tetap bisa diikat. Maka disebut adanya cross reaksi. Sementara jika ada protein rice ya, proteinnya beras begitu, kita suntikan ke hewan coba, kemudian akan timbul interaksikan dengan antibodi gliadin, akan terbentuk antibodi yang bentuknya seperti ini. Maka tidak terjadi cross ya, karena berbeda sekali sehingga ikatan ini mudah lepas gitu ya. Sementara bagian antigen 1 dan antigen 2 ikatannya sangat kuat. Jadi yang paling kuat adalah antigen 1 yang membentuk seperti ikatan kunci dengan gembok. Antigen kedua adalah seperti antigen ikatan kunci dengan gembok, tetapi tidak pas ya, tidak sempurna, ada bagian yang longgar, dan di bagian antigen 3 tidak terdapat ikatan karena strukturnya yang berbeda ya antara antigen 3 dengan antibodi gliadin. Maka kesamaan ikatan ini disebut sebagai adanya cross reaksi ya antara antigen 1 dengan antigen 2 tetapi tidak antigen 1 dengan 3 ya. Oke. Baik. Ini contoh lain spesifik reaction ya, cross reaksi tadi ini adalah antigennya ya yang memiliki bentuk yang epitop yang dapat diikat oleh antibodi yang berbeda yang persis ikatannya ya. Ini ada sedikit perbedaan ya. Ini yang persis, yang ini tidak ya. Oke. Kemudian ini juga begitu ya. Ini adalah ikatannya menjadi tidak kuat begitu ya. Sementara ini tidak terjadi reaksi karena berbeda sekali ya. Jadi ikatan antara antigen antibodi yang memberikan ikatan ya sangat kuat, kemudian kuat lemah, maka akan menimbulkan apa yang disebut dengan cross reaksi. Nah, ini ada contoh yang bisa jelas barangkali ya. Ini adalah antibodi A, ya, ini antigen A ya. Maka ketika kita reaksikan antibodi A dengan antigen A, timbul ikatan yang sangat kuat. Sementara bentuk cross reaksi beda seperti ini ya. Ini adalah antigen AB, ini antigen B, sehingga ada share epitop, ada kesamaan epitop yang digunakan bersama, gitu ya, sehingga membentuk cross reaksi. Demikian juga ini antigen AB, ya sorry antibodi anti AB ya, kemudian dengan antigen C yang memiliki sedikit kesamaan ya, maka juga terjadi cross reaksi. Tapi katanya jadi tidak kuat ini ya. Jadi paling kuat adalah ini yang spesifik, kemudian ini adalah share epitop, ini adalah similar epitop. Baik, sekarang kita lanjut ke antibodi monoklonal ya. Jadi saudara sudah mengenal tadi di depan ya ada antibodi yang merupakan suatu molekul imunoglobulin ya. Nah, ternyata antibodi monoklonal itu berbeda dengan antibodi poliklonal. Kalau antibodi poliklonal dibuat di dalam tubuh ya. Misalnya kita ingin membuat antibodi ND, maka virus ND atau vaksin ND suntikan ke tubuh ayam ya. Maka timbul antibodi anti ND di dalam tubuh ayam. Gitu kan? Nah, antibodi monoklonal ini selain bisa dibuat di dalam tubuh, juga bisa dibuat di luar tubuh dan spesifik terhadap satu jenis epitop. Misalnya ya, contohnya ini adalah virus rabies yang memiliki protein banyak ya. Ada protein pada amplop, protein matrik, protein gliko gitu ya, protein ribonukleoprotein dan sebagainya. Maka misalnya yang kita ambil cuman glikoprotein yang terdapat pada permukaan amplop virus rabies. Maka ketika glikoprotein kita suntikan ke tikus ya, ke mencit begitu, akan timbul antibodi yang spesifik terhadap glikoprotein. Demikian juga nanti kelas dan subkelasnya akan menjadi sangat spesifik ya. Jadi hanya ada IgG1 aja atau IgG2 aja dan sebagainya ya. Sementara kalau antibodi poliklonal itu kan ada IgG, ada IgA, ada IgM gitu ya, ada IgD begitu dan kemudian juga ada IgE. Tapi pada pembuatan antibodi monoklonal hanya akan terdapat satu jenis antibodi yaitu IgG1 saja atau 2 saja atau M saja atau A saja. Ya, seperti apa nanti kita lihat ya. Nah, dalam hal ini antibodi monoklonal harganya sangat mahal ya. Karena pembuatannya sulit
Tetapi kalau sudah jadi begitu, maka banyak manfaatnya, termasuk untuk terapi pada manusia maupun pada hewan ya, yang menggunakan antibodi monoklonal, maupun untuk kit diagnostik ya, untuk alat uji, baik misalnya dengan ELISA ya, dengan apa namanya imunohistokimia ya, dengan FAT dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh apa namanya sel B di dalam tubuh itu macam-macam bentuknya ya. Ya, jadi antibodi yang terdapat di dalam tubuh macam-macam, tergantung dari jenis antigen yang masuk ke dalam tubuh. Seperti ini contohnya, jadi misalnya sel B itu akan mampu membentuk antibodi ya, yang berwarna ungu jika antigennya berwarna ungu. Ya. Sel B juga akan mampu membentuk antibodi yang berwarna hijau jika antigennya berwarna hijau. Contohnya seperti itu ya. Tapi warna itu kan cuma menunjukkan kemudahan kita untuk memahami itu ya. Hasilnya biru, hijau, merah, dan ungu itu adalah jenis antigen, jenis protein yang ada. Ya. Kemudian masing-masing sel B yang terpapar dengan antigen berwarna ungu akan menghasilkan antibodi yang berwarna ungu. Begitu ya, dan seterusnya. Sehingga di dalam tubuh, ketika kita suntikkan virus ND ke dalam tubuh ayam, akan timbul antibodi macam-macam ya. Ada antibodi terhadap protein HA, protein NA, protein matrik, dan sebagainya. Sehingga bentuknya seperti ini disebut sebagai antibodi poliklonal. Nah, ketika kita membuat antibodi monoklonal, yang kita pilih misalnya pada virus ND ya, kita ambil misalnya cuma antigen F saja ya, yang terdapat pada permukaan amplop virus ND, kemudian suntikan ke hewan coba, maka akan timbul satu jenis antibodi. Antibodi itu adalah antibodi anti F ya, yang akhirnya yang membentuk seperti inilah disebut dengan antibodi monoklonal. Namun demikian, pembuatannya tidak sederhana ini gitu ya. Ada beberapa tahapan yang harus kita lalui untuk bisa menghasilkan antibodi monoklonal. Perhatikan gambar berikut ya. Ya. Jadi bedanya yang atas adalah antibodi poliklonal, yang bawah adalah monoklonal. Apa kira-kira bedanya? Ada yang tahu? Jenis antibodi yang Antibodinya yang dihasilkan terbentuk beda-beda. satu Kalau jenis. poliklonal Ya, lebih dari satu. Kalau monoklonal ya. hanya Jadi ini satu. kan bisa hijau, biru, merah, ungu gitu ya. Sementara monoklonal hanya satu. Tapi satu pun nanti akan terperinci lagi. Seperti apa kita lihat sekarang ya. Nah, ini adalah perbedaan antara antibodi monoklonal dengan poliklonal ya. Kalau sifatnya yang poliklonal multiple ya, jadi antibodinya banyak, jenis antibodi terbentuk banyak ya. Tapi monoklonal cuma spesifik satu saja ya. Spesifitasnya kalau monoklonal sangat tinggi ya, karena hanya tertuju pada satu jenis epitop. Sementara poliklonal sangat rendah karena tujuannya adalah semua epitop ya. Tetapi sensitivitasnya yang poliklonal tinggi karena apapun antigen yang masuk ke dalam tubuh, misalnya virus ND ya, akan direspon oleh antibodi poliklonal. Tetapi pada monoklonal hanya misalnya protein F saja yang direspon oleh antibodi anti F. Sementara jika ada protein HA, HN, ya dan sebagainya, responnya menjadi kurang sehingga sensitivitasnya menjadi rendah pada antibodi monoklonal dan tinggi menjadi ketika berhadapan dengan antibodi poliklonal. Afinitasnya ini homogen, ini heterogen ya. Kadang-kadang IgG-nya banyak, IgG-nya sedikit, ada yang IgG-nya banyak, IgG-nya banyak, IgG-nya sedikit gitu ya, dan seterusnya. Sementara ini homogen ya. Sama IgG semua misalnya, dan jumlahnya banyak dan bersifat homogen. Reaksi silang pada antibodi monoklonal hampir tidak ada reaksi silang. Tapi kadang-kadang juga ada, tergantung dari siapa yang membuat gitu ya, dan bagaimana cara membuat. Yang poliklonal selalu ada reaksi silang. Ya, seperti tadi disampaikan, ada reaksi antara antibodi gliadin tadi ya, dengan apa namanya beberapa jenis antigen yang berbeda. Kelas imunoglobulin kelasnya banyak ya, kelas dan subkelas tertentu, ada IgG 1, 2, 3, 4, ada IgA, ada IgM ya. Ini hanya subkelas tertentu, misalnya hanya IgM 1 atau IgG 2A gitu ya, itu saja. Lainnya tidak ada. Waktu pembuatannya pendek ya, gampang ya. Kita suntikan vaksin ND ke tubuh ayam, seminggu terbentuk antibodi ya, 2 minggu terbentuk antibodi, 3 minggu terbentuk antibodi. Tapi waktu pembuatannya yang antibodi monoklonal cukup panjang ya. Seberapa nanti kita lihat. Biayanya untuk membuat satu jenis antibodi monoklonal bisa ratusan juta. Tapi untuk membuat antibodi poliklonal cukup ya
kita beli vaksin, suntikan ke ayam, ayamnya 35.000, vaksinnya 25.000 ya, 65.000 kan, jadilah antibodi poliklonal. Tapi untuk membuat antibodi monoklonal, harganya mencapai ratusan juta ya, sehingga nanti harga yang dijual per cc-nya juga mencapai jutaan. Nah, ini adalah contoh untuk membuat antibodi monoklonal. Ya, kalau kita ingin membuat antibodi monoklonal, misalnya kita punya antigen ya, suntikan ke kelinci, maka di dalam tubuh kelinci akan timbul antibodi poliklonal ya, di mana antibodi tadi terbentuk dari berbagai jenis imunoglobulin ya, ada G, ada M, ada A, ada D mungkin ya, ada mungkin juga ada E ya. Sementara pada antibodi monoklonal buatnya cukup sulit ya. Suntikan dulu antigen pada mencit ya, kemudian setelah mencit titernya tinggi sekali gitu, kemudian mencitnya dibunuh, kemudian diambil sel limpanya. Tahu ya, sel limpa ya, limpanya tikusnya dibunuh, dibedah, diambil limpanya, kemudian dari limpa tadi dikeluarkan semua sel limpanya. Sementara kita siapkan juga sel kanker, sel mieloma, ya, di mana sel mielomanya adalah sel B yang mengalami bentuk kanker. Sementara di dalam limpa terdapat sel B yang nanti akan mampu membentuk antibodi. Jadi harus sama ya. Ini adalah sel B yang berasal dari limpa, ini adalah sel B yang mengalami kanker yang berupa sel mieloma. Kemudian ini difusikan, dikawinkan ya antara kedua sel. Tujuannya apa? Yang sel ini untuk membentuk antibodi, yang sel ini untuk membentuk tumor gitu ya. Artinya supaya antibodi yang terbentuk jumlahnya banyak, maka harus dikawinkan dengan sel mieloma yang merupakan sel B yang berbentuk tumor. Nah, setelah fusi dikawinkan akan terbentuk 5 jenis sel yang berbeda. Adalah sel B yang tidak terfusikan, dia akan mati. Kemudian sel mieloma yang tidak fusi juga mati ya. Kemudian ada sel B yang kawin dengan sel B, ini juga nanti mati. Sel mieloma dengan kawin dengan sel mieloma juga mati. Dan yang hidup hanya sel ini ya, yaitu sel yang berasal dari 50% gen dari sel B pada limpanya mencit, dan 50% sel mieloma yang dikultur secara in vitro. Nah, inilah yang disebut dengan sel heterokarion yang nantinya akan menjadi sel hibridoma. Nah, hibridoma nanti ini akan menjadi sel yang menghasilkan antibodi monoklonal. Nah, kenapa di antara kelima sel ini ada yang bisa hidup, ada yang mati? Karena digunakan medium spesifik, yaitu medium HAT. Jadi medium HAT itu adalah medium yang memfasilitasi kondisi apa namanya kesediaan genetik begitu ya antara 5 jenis sel yang berbeda. Jadi hanya satu sel ini yang dapat hidup dalam medium HAT. Sel yang lainnya mati. Sehingga nanti sel ini akan berkembang menjadi sel hibridoma yang mampu membentuk antibodi. Nah, setelah terbentuk sel hibridoma, angkanya masih panjang ya. Nanti di sini ada apa namanya? Ada cloning gitu ya, proses untuk menghasilkan sel apa namanya? Hibridoma yang berasal dari satu sel gitu ya. Yang nanti akan betul-betul menghasilkan satu jenis imunoglobulin yang spesifik begitu. Dan kalau sudah jadi, maka nanti sel tadi, sel hibridoma, bisa kita kultur, ya, atau kita suntikkan ke dalam tubuh mencit, di dalam rongga peritoneum. Nah, kemudian nanti mencit yang sudah disuntik dengan sel hibridoma, karena sel hibridoma tadi kan turunan dari sel kanker kan, maka dia akan membentuk tumor di dalam jaringan rongga peritoneal yang menghasilkan cairan asitens. Nah, cairan asitens ini nanti jika dipanen akan menjadi antibodi monoklonal. Demikian juga sel hibridoma yang dikultur secara in vitro ya pada kultur sel, maka akan dia berkembang biak dan sambil berkembang biak dia akan menghasilkan imunoglobulin, yaitu antibodi monoklonal yang terdapat pada suspensi dari kultur sel tadi. Dengan demikian, antibodi monoklonal dapat dibuat dengan dua cara, yaitu dengan cara in vivo pada mencit dan in vitro pada kultur sel. Sementara antibodi poliklonal hanya dapat dibuat secara in vivo, gitu ya. Baik, selesai ya. Oke. Baik, saya kira cukup kuliah saya di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan kita insya Allah bisa ketemu lagi di minggu selanjutnya setelah kondisi menjadi kondusif ya. Dan kita akan bisa kuliah offline kembali. Baik, saya stop share dulu. Oke. Oke, jika ada pertanyaan silakan.
Wilayahnya kompleks ya, karena menyangkut dua materi yang berbeda, satunya adalah antigen, satunya antibodi, dan ketemu pada ikatan antigen antibodi. Oke, silakan jika ada yang belum jelas. Mohon maaf, Prof, saya izin bertanya. Ya. Untuk yang eh, untuk yang apa cross reaction dari yang share epitope sama yang Hmm. kompleks epitope itu kan bentuknya sama ya, Prof. Itu untuk membedakannya itu bagaimana, Prof? Terima kasih. Ya. Jadi dalam hal ini apa namanya cross reaksi itu terjadi pada antigen ya dan antibodi, ikatan antara antigen dan antibodi ya, tetapi antibodinya sama. Misalnya gini ya, saya suntikan apa namanya apa yang paling gampang ya. Kita memiliki antigen ya, misalnya antigen tadi apa contohnya, saya balik lagi ya, di share screen lagi aja ya, dan lebih enak ya. Oke, kita kembali lagi ke sini sebentar. Nah, ini ya. Contohnya ini ya. Dalam hal ini, kelihatan ya? Kelihatan, Prof. Oke ya. Dari. Nah, ini kan. Ini ada antibodi, yaitu antibodi gliadin. Ya, sementara saya memiliki tiga jenis antigen yang berbeda, yaitu antigen gliadin, antigen kasein, dan antigen rise protein. Ketiga antigen memiliki struktur yang bersama ya. Bedanya kalau di gliadin ada tiga antigen yang berbeda, di kasein ada dua antigen yang berbeda, dan pada res protein ada satu antigen yang sama dengan gliadin. Jadi ini kan sama ya, tiga, ini dua, dua ini sama dengan ini kan ya, yang ini satu sama dengan. Nah, ketika tiga-tiga zat tadi gliadin, kasein, dan rise protein, kita suntikan pada antibodi yang sama, kita raksikan bukan kita suntikan ya, pada antibodi gliadin, maka ikatannya seperti ini. Maka antara antibodi gliadin dengan antigen gliadin kan pas ya, membentuk ikatan seperti kunci dengan gembok. Ikatannya tidak akan bisa dilepas kembali. Sementara pada antigen kasein, yang hanya memiliki dua kemiripan epitop dibanding dengan antigen gliadin, ikatannya seperti ini dengan antibodi gliadin. Maka ikatannya menjadi tidak begitu kuat ya, karena bagian yang satu ini kan tidak ada ya, sehingga tidak membentuk ikatan seperti ini, sehingga ikatannya longgar. Maka antara kasein dan gliadin dapat dikatakan sama-sama bereaksi terhadap antibodi gliadin. Nah, reaksi demikian disebut dengan cross reaksi. Tetapi bila antibodi gliadin kita suntikan, kita reaksikan dengan antigen rise protein, tidak terjadi ikatan. Karena apa? Yang terikat cuma satu sisi gitu ya, sehingga ikatan jadi tidak kuat. Sehingga ini tidak cukup untuk mengikat antibodi. Jadi antibodi gliadin tidak cukup untuk mengikat antigen rise protein, sehingga tidak terjadi cross reaksi. Di dalam hal ini, cross reaksi hanya terjadi jika ada kemiripan struktur antigen antara antigen 1 dengan antigen 2 seperti ini ya. Oke, contoh lain tadi kita lihat. Nah, ini kan ada share epitope, ada similar epitope ya. Epitope pada antigen A, B dan C itu hampir sama ya. Hampir sama. Jadi antigen A ketika kita reaksikan dengan antibodi A ya, bereaksi kuat sekali. Ikatan seperti kunci dengan gembok. Yang B itu sama ya, tapi yang sama cuma epitopnya, antigennya nggak sama. Ya, beda lah ya. Jadi kalau kita gambarkan, ini adalah antigen, yang A ya ini adalah epitop ya. Ini adalah antigen, ini epitop. Jadi sama-sama epitop, tapi antigennya kan berbeda ya. Sehingga membentuk cross reaksi. Nah, biasanya nanti akan terjadi pada misalnya virus distemper dengan antibodi measles. Itu berbeda ya, measles dari manusia, distemper dari kucing kan. Nah, itu antigennya sama ya, antara antigen distemper dengan antigen measles, sehingga membentuk cross reaction. Nanti akan dikuliahkan di kuliah selanjutnya. Nah, yang C itu juga hampir-hampir sama gitu ya, tapi antigennya berbeda, epitopnya berbeda, tapi strukturnya mirip, tetapi lebih kecil ukurannya ya. Juga bisa terjadi ikatan, tapi ikatannya lemah. Maka yang A itu adalah apa namanya epitop yang spesifik ya, yang B ini adalah share epitop, ini adalah similar epitop ya. Jadi sekali lagi bentuk A, bentuk B dan bentuk C ini bisa membentuk
menimbulkan cross reaksi atau reaksi silang begitu dibandingkan dengan yang spesifik reaksi seperti itu. Kira-kira begitu para Yudo tadi ya, para Yudo ya. Oke. Oke, Terima ada kasih lagi? banyak, Prof. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Permisi Prof, izin bertanya. Saya lihat siapa ini? Muhammad Eko, izin bertanya. Eko di kelas apa? Kelas A, Prof. Oke, kalau para Yudo, Kelas A juga, Prof. oke siap. Oke, silakan. Muhammad Eko ya. J, Prof. Oke, silakan. Tadi di PPT digambarkan kalau antigen dibandingkan dengan super antigen itu ikatannya lebih kuat yang antigen daripada super antigen. Ya. Akan tetapi kenapa super antigen itu itu sangat poten dalam memicu respon imun spesifik? Apakah Oke, ada faktor lain yang mempengaruhi? baik. Saya balik lagi ya. Sekarang sini lagi. Kita balik lagi aja biar jelas ya. Nah, ini ya, oke ya, oke. Nah, ini tadi ya. Oke, baik. Ini adalah ikatan antara apa namanya? Antigen processing cell ya. Antigen processing cell atau antigen processing cell ya yang dapat mengikat antigen. Misalnya, ini adalah antigen dari virus ya. Maka ketika ada virus masuk ke dalam tubuh akan diikat oleh APC, antigen presenting cell. Kemudian dari APC akan disajikan ke sel T helper. Ya. Ikatannya seperti ini ya, persis begitu ikatannya ya. Nanti akan diterangkan di kuliah selanjutnya. Ini adalah apa namanya APC yang terdapat juga molekul MHC2 itu apa nanti kita belajar di kuliah selanjutnya. Ini adalah antigennya, ini adalah sel T helpernya. Ikatannya ini kuat sekali gitu ya, sehingga akan terbentuk respon selanjutnya baik itu nanti kekebalan humoral maupun seluler. Sementara pada bentuk super antigen, meskipun ikatannya tidak begitu kuat ya, tetapi responnya untuk membentuk kekebalan itu berlebihan dalam arti penyimpangan begitu ya. Karena apa? Bahannya berbeda. Ini protein murni, ini toksin gitu ya. Nah, salah satu sifat adalah toksin sebetulnya juga ada juga berupa protein ya, tapi toksin adalah protein yang merusak tubuh gitu ya. Nah, terbentuknya antibodi atau kekebalan seluler pada kasus super antigen itu yang sangat berlebihan sehingga nanti antibodi atau kekebalan sel yang terbentuk akan dapat merusak tubuh itu sendiri gitu ya, seperti sifat toksin. Nah, itulah kenapa dalam hal ini meskipun ikatannya dia lemah, tetapi dalam bentuk antibodi sangat kuat gitu ya pada super antigen karena dalam hal ini terjadi penyimpangan pembentukan sistem imun tubuh gitu ya. Sehingga dalam hal ini yang terbentuk antibodi yang berlebihan atau kekebalan sel yang berlebihan yang akhirnya bisa mengganggu sistem imun tubuh gitu ya dibandingkan dengan antigen yang ini ya. Ini kan ikatannya kuat dan terbentuk antibodi sesuai dengan SOP katakanlah begitu ya. Ini tidak sesuai dengan SOP gitu ya. Sehingga antibodi atau kekebalan terbentuk akibat super antigen berbeda dengan antigen. Ini adalah terbentuknya kekebalan normal, ini kekebalan jadi abnormal. Sehingga kekebalan abnormal dapat menjadi apa namanya pengganggu gitu ya bagi hostnya itu sendiri. Contohnya ketika seekor hewan ataupun manusia ya terpapar oleh Streptococcus maupun Staphylococcus ya yang memiliki toksin baik itu berupa endotoksin maupun eksotoksin sangat berbahaya di dalam proses sistem imun tubuh di dalam tubuh manusia maupun tubuh hewan. Sehingga pasti ada gangguan kan. Nah, gangguan tadi apa namanya disebabkan oleh terbentuknya apa namanya respon imun tubuh yang sangat berlebihan yang mengganggu sistem imun tubuh yang ada dibandingkan dengan antigen yang akan membentuk antibodi secara normal. Kira-kira itu. Baik, Prof. Terima kasih. Oke ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Atau yang kurang jelas? Cukup? Permisi, Prof. Izin Ada bertanya. ya. Ya, siapa ini? Anindya, Prof. Ya, Andi dari kelas apa? Kelas B. Kelas B. Oke ya. Izin tanya, Oke. Prof. Jadi, kalau mengingat di pelajaran parasit itu kan kalau di manusia,
ya di manusia kayak toksoplasma gondii itu kan tidak bisa dieliminasi dari tubuh ya, Prof. Apakah antibodi yang terbentuk itu akan terus terbentuk sepanjang hidup manusia itu atau gimana ya, Prof? Terima kasih. Ya, jadi antibodi terbentuk itu tergantung dari apa namanya adanya antigen di dalam tubuh ya, misalnya pada infeksi Toxoplasma gondii, ya. Nah, ketika dalam bentuk antigen tadi muncul ya di apa namanya keluar dari sel itu, maka dia akan direspon oleh tubuh, ya, sehingga terbentuk antibodi. Nah, suatu saat kadang-kadang ada parasit yang bersifat dorman gitu ya, dia bersembunyi begitu seperti contohnya apa malaria yang paling gampang ya bagi saudara ya. Malaria itu kalau seseorang ya pernah terinfeksi malaria ya ketika dia diobati sembuh ya. Nah, suatu saat dia muncul kembali karena dia bersifat dorman. Sama dengan toksoplasma tadi itu ya. Kalau sepanjang dia di dalam tubuh tidak dihilangkan tetapi selalu bersinggungan dengan sistem imun tubuh akan terbentuk antibodi. Tapi selama dia dorman, dia akan tidak terbentuk antibodi. Gitu ya. Jadi pada kasus malaria, pada kasus toksoplasma gitu ya, itu ketika dia dalam bentuk dorman, dia tersembunyi, tidak terbentuk antibodi. Tetapi ketika dia keluar dari sel, misalnya dalam kondisi stres gitu ya, dia muncul lagi akan terbentuk antibodi kembali gitu ya. Jadi pengaktifkan parasit terutama, ini banyak terjadi yang sifatnya dorman gitu ya, sehingga ketika stres dia akan muncul kembali. Ya, seperti juga pada kasus kalau bakteri itu apa ya, tipes ya, Salmonella typhosa juga begitu ya. Seseorang atau hewan yang pernah tertular oleh Salmonella typhosa itu begitu gitu ya, akan tetap ada di dalam tubuh begitu ya selamanya. Tapi dia bisa muncul atau tidak tergantung dari banyak faktor. Biasanya faktor stres yang memicu timbulnya parasit itu atau bakteri tadi itu aktif kembali gitu ya. Dengan demikian akan terbentuk antibodi pada saat dia bertemu dengan sistem imun tubuh. Kalau di dalam bentuk dorman, insya Allah tidak akan terbentuk antibodi kembali. Begitu ya. Kira-kira begitu ya. Oke, terima kasih, Prof. Oke. Oke, masih ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, Prof. Ya. Jadi tadi di slide Cinta dari kelas apa? saya kelas A. Oke ya. Siap. Di faktor yang mempengaruhi imunogenitas ini kan dijelaskan tentang dosis rendah dan dosis tinggi ya, Prof. Ya. Nah, terus dijabarkan bahwa dosis rendah itu menyebabkan toleransi atau tidak terbentuknya respon imun dan juga dosis Ya. tinggi itu dapat menyebabkan respon imun yang baik. Nah, Ya. semisal nih, Prof, kalau misalnya kita setelah melakukan vaksinasi, terus itu tidak terlihat nih adanya kayak gejala-gejala misalnya kayak sakit dan terbentuknya imun gitu, apakah di dosis rendah itu bisa saja tidak membentuk imunitas gitu nggak, Prof? Ya. Jadi gini, kalau kita mau vaksinasi ya, apakah itu vaksinasinya pada hewan maupun pada manusia ya, itu tentu setiap jenis virus, bakteri memiliki ciri tersendiri gitu ya. Misalnya gini ya, virus ND itu supaya dapat membentuk kekebalan yang normal perlu 10 pangkat 7 EID 50. Tapi pada virus IBD cuma perlu 10 pangkat 3 EID 50. Itu sudah dosis yang menentukan ya. Nah, apabila dosis tadi kita kurangi ya, misalnya pada ND yang kita suntikan bukan 10 pangkat 7 ya, tapi 10 pangkat 3, maka terjadi toleransi. Tubuh akan tidak merespon ya, sehingga tidak terbentuk antibodi. Oleh karena itu masing-masing virus, masing-masing bakteri memiliki sensitivitas tersendiri di dalam memicu pembentukan antibodi. Sehingga dengan demikian antara virus satu dengan virus lain tentu berbeda. Nah, bila dosisnya terlalu kecil juga akan dapat tidak menimbulkan respon imun, jika terlalu besar akan menimbulkan penyakit. Contohnya misalnya kalau kita suntikan virus ND yang batasan tadi kan 10 pangkat 7 ya, kita suntikan misalnya 10 pangkat 12, yang pasti akan terjadi infeksi. Ya, karena dia kelebihan ya. Jadi misalnya pada pemberian vaksin aktif pada ayam ya, yang diberikan dengan vaksin Lasotam begitu, ketika titernya yang dosisnya kita suntikan 10 pangkat 7 aman ya, terbentuk antibodi tanpa penyakit. Tapi mungkin dengan gejala ada sedikit bersin atau demam gitu ya. Tapi kalau kita suntikan 10 pangkat 12 pasti ayamnya akan menjadi sakit ya. Tapi kalau kita suntikan dosisnya rendah 10 pangkat 3 tidak akan terjadi antibodi dan tidak akan terjadi gejala ya. Dia akan terjadi toleransi. Jadi dosis sangat menentukan timbul tidaknya antibodi
dan timbul tidaknya gejala atau mungkin kematian yang akan terjadi pada hostnya. Sehingga pemberian dosis harus selalu taat ya dengan asas di masing-masing virus, bakteri, parasit yang akan kita berikan sebagai bahan vaksin. Tentunya untuk menyatakan 10/7, 10/3 itu kan pasti melalui riset pendahuluan gitu ya. Ada uji klinik ya, kalau pada manusia ada uji klinik 1, 2, 3 gitu ya, dan sebagainya. Nah, kalau pada hewan ada uji laboratorium, ada uji lapangan. Nah, dari situlah akan kita ketahui dosis optimal yang mampu menimbulkan antibodi itu berapa gitu ya. Itu nantinya akan sebagai acuan gitu ya di dalam proses vaksinasi pada hewan maupun pada manusia. Kira-kira begitu, Sinta ya. Iya, Prof. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya kira cukup ya. Ini karena sudah pukul 8.47, kita setelah ini absen dulu ya. Baik, sekali kita absen dulu. Saya masuk ke ini dulu ya. Share screen dulu, kembali. Bentar, saya cek dulu. Kelas A dulu ya. Oke, kelas A silakan absen dulu. Permisi, Prof. Mohon Ya. maaf atas nama Siskia Darina, Prof. Karena menggunakan satu device. Nomor berapa? Nomor 13, Prof. 13 apa? Siskia. Rizkia ya, oke. Terima kasih, Prof. Permisi, Prof. Atas nama Arya juga tidak bisa absen karena Iya, nomor menggunakan berapa? Nomor 1, Prof. Ini ya, oke ya. Makasih, Oke, Prof. yang lain silakan. Permisi, Prof. Atas nama Melisa. Prof. Nomor berapa? Bentar. Nomor 4, Prof. Melisa. Nomor 4. Melisa. G, Prof. Oke ya. Prof. Julian nomor 1, Prof. Belum bisa absen karena satu device. Oke. Oke. Udah? Permisi, Prof. Atas nama Cali Ihsan Syarifah. Sihombing, Prof. Nomor 1 ya. Oke, Prof. Oke ya. Atas Ya. nama Syarifah, Prof. Oke ya. Oke, terima kasih, Oke ya, Prof. siap ya. Oke, sekarang kita balik di hmm. Bisa. Jadi, tapi sudah ya. Oke, kelas B silakan.
Permisi, Prof. Atas nama Ahmad Soleh tidak bisa Nomor satu? karena satu. Ya. Ya, oke. Ada lagi? Permisi Prof, atas nama Devni yang nomor 3. Oke. Terima kasih Prof. Oke, Permisi, masih ada Prof. lagi? Nama Alexa yang nomor 1. Oke. Ada lagi? Permisi Prof, atas nama Elizabeth yang nomor 1. Oke, ya, oke. Udah? Cukup ya? Baik, saya kira cukup kuliah kita di pagi hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita kembali lagi di kuliah-kuliah selanjutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa selalu ya. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Terima kasih, Prof.